Assalamualaikum, halo selamat sore pemirsa. Saya Luki Nugroho dari TV Notaris. Saat ini berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Di hadapan kita adalah Ibu Siti Anggraini Hapsari SHMH, biasa dipanggil Mbah Heni. Kebetulan beliau adalah Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia. Nah, saat ini adalah bulan-bulan di mana Ikatan Notaris Indonesia merayakan ulang tahun, ya, mulai dari awal Juli kemarin ya. Nah, kami tertarik datang kemari karena melihat agenda dalam rangka ulang tahun ini sebulan penuh, mulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Bahkan acara-acaranya menarik. Yang penutupnya ada Judika, ada Rizky Febrian, dan siapa namanya? Siapa ini? Denny Cakna. Orang Jawa mungkin kenal ya. Iya, terus ya intinya menarik lah. Nah, ada yang itu kegiatannya olahraga dan kesenian ya. Terus ada juga yang lebih agak serius, di situ ada MOU Polri dengan Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya besok ya, rencana ya. Untuk pedoman kerja ya, untuk penandatanganan pedoman kerja. Jadi tindak lanjut dari MOU Kapolri dengan Ketua INI tahun 2018 dulu ya. Nanti di sini pedoman kerja di tingkat Jawa Timur itu dibikin MOU. Jadi itu sebelum saya bertanya mengenai yang terakhir itu mengenai MOU INI dengan Polri, saya mengucapkan selamat bahwa Pengwil Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia sudah menyelenggarakan acara dengan baik sampai tanggal 4 ini nanti sampai akhir bulan baru akan selesai. Bisa dijelaskan nggak kegiatan selayang pandang aja kegiatan? Misalkan saya lihat ada lomba tumpeng, ada badminton, donor darah juga ya. Iya, donor juga. Iya. Baik, terima kasih Mas Luki. Selamat sore rekan-rekan semua, para notaris yang ada di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Pada khususnya salam sehat untuk kita semuanya. Mas Luki, terima kasih ini sudah mampir di Jawa Timur di Surabaya, dan saya berterima kasih ini berkesempatan untuk mampir di kantor saya. Sama-sama. Ya. Kantornya megah. Ya biasa-biasa ya, alhamdulillah. Iya. Mas Luki, terima kasih atas ucapannya untuk HUT INI ya. Sudah ke 114. Jadi pada tanggal 1 Juli 2022 ini Ikatan Notaris Indonesia sudah berulang tahun dan berusia 114 tahun. Usia yang tidak muda lagi ya semestinya Mas Luki ya. Iya. Tapi ya kita mudah-mudahan Ikatan Notaris Indonesia terus berjaya, amin, terus menjadi organisasi yang besar dan menjadi organisasi tentunya yang disegani ya di antara. Sudah tua ya, 114 tahun ya. Iya, sudah tua. Sudah matang ya Mas ya. Iya. Sudah matang ya, harusnya sih kenyang dengan berbagai pengalaman ya, begitu. Ya, harapan kita semuanya mudah-mudahan organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang kita cintai semuanya, tentunya para notaris, menjadi organisasi yang semakin besar dan jaya serta melindungi seluruh anggotanya. Amin. Mas Luki, rangkaian kegiatan HUT INI ke-114 ini mungkin memang pengurus wilayah Jawa Timur membuat suatu rangkaian kegiatan yang lumayan padat Mas. Hampir 1 bulan ini selama dari tanggal 1 Juli sampai nanti diakhiri di tanggal 29 Juli itu banyak sekali rangkaian kegiatan ya. Memang sejak awal sebelum kami sudah memikirkan memang beberapa bulan lalu begitu untuk agenda kegiatan ini, dan akhirnya kami memang membuat suatu kalender event ya Mas ya. Kalender event seperti ini sehingga supaya memang tentunya panitia dan teman-teman Jawa Timur itu sudah save the date ya. Spend waktu, begitu menyediakan waktu untuk bersama-sama ya meramaikan agenda kegiatan dari diulang lagi. Iya, ini event yang spesial ya. Mungkin bisa diulang di tahun berikutnya, tetapi mungkin tentunya kan kegiatan dan agendanya juga bisa berbeda.
Jadi dimulai kemarin tanggal 1 Juli, Mas Luki, tepat sekali pada saat itu adalah hari ulang tahun INI yang ke-114. Kita mengadakan tumpengan dan gathering. Tumpengan di sini memang kalau biasanya selama saya menjabat itu kan memang 2 tahun saja sudah kena pandemi ya, COVID. Namun demikian memang Jawa Timur ini sama dengan motonya wong Surabaya wani tok gitu. Jadi saat itu saya juga memberanikan diri untuk menyelenggarakan event seminar hybrid itu di 2 tahun lalu ya. Jadi mungkin hybrid awal itu kita melaksanakan dulu, yaitu ada offline dan online untuk seminar begitu. Dan hari ini adalah kita pertemuan untuk pertama, artinya setelah COVID ya, setelah pandemi, sehingga kita bisa melaksanakan tumpengan bersama. Kalau selama ini potong tumpengnya via online begitu ya, Zoom. Nah, kemarin itu kita pertemuan offline fisik, Mas. Jadi kita ada lomba tumpeng dengan harga yang dibatasi maksimal 750.000. Kemudian jadi ada 19 tumpeng dengan pengwil begitu ya. Nah, nanti dari Pengda itu menghias entah itu hiasan tumpengnya sendiri atau mejanya dan lain sebagainya. Tapi itu saya berterima kasih ya, apresiasi dari rekan-rekan ketua Pengda, semuanya sangat semangat. Kemudian tidak saya sangka juga, di luar ekspektasi saya, Pengda-Pengda ini berlomba untuk menghias baik itu tumpengnya maupun tempatnya, mejanya begitu ya, sehingga tampil cantik. Kemudian mereka juga yel-yel begitu ya, dan nanti juga akan diperlombakan itu yel-yelnya, akan kita nilai juga. Jadi nanti ada kategori pemenang yel-yel sama kategori untuk pemenang tumpengan. Tapi saat itu juga ada gathering ya Mas ya, tentunya gatheringnya di sini ya untuk kebersamaan kita. Untuk menandai ulang tahun HUT INI, kita memang melepaskan balon ya, ada balon ikatan begitu, dan memang semua anggota yang saat itu dihadiri sekitar kurang lebih 280 notaris dari Jawa Timur ini melepaskan balon secara bersama-sama. Secara simbolis mungkin kita ingin Ikatan Notaris Indonesia semakin membumbung tinggi gitu ya. Asanya juga akan semakin melambung, tapi kemudian kalau ada persoalan-persoalan juga semakin hilang ditelan angin. Oh, itu filosofinya ya. Artinya persoalan-persoalan yang ada di dunia kenotariatan ini terus ya diikat ya. Iya, harusnya kan ada ikatan ya, ada. Tapi kemarin itu bagus ya. Jadi kita itu walaupun balon itu dipegang oleh masing-masing begitu, kemudian kita lepaskan, ada yang berupa dalam ikatan dilepaskan dan yang ada sendiri-sendiri itu dilepaskan. Tetapi itu ternyata arahnya tidak berpencar, satu tujuan yang sama, mengikuti arah mata angin. Jadi itu saya rasa filosofi yang baik. Ya. Dan mudah-mudahan ini suatu simbol yang bertanda baik. Mudah-mudahan demikian Mas. Iya. Itu di awal ya, di awal. Jadi itu agenda pertama. Kemudian agenda kedua, kemarin hari Sabtu dan hari Minggu kita mengadakan lomba futsal dan badminton di Unggul Sport Center atau USC, itu keluar dari exit tol Singosari itu Mas, ke kiri ya Malang. Di sana memang sangat representatif ya untuk diadakan suatu kegiatan secara bersama-sama di satu lokasi yang sama antara badminton dan futsal, dan itu memang dikemas oleh tim panitia yang alhamdulillah mereka semuanya juga profesional, karena di situ pakai IO ya? Tidak IO, jadi teman kita sendiri semuanya, teman sendiri. Tapi kan teman-teman ini kayak seperti apa namanya, ada Koferi, Yolanda, itu memang dia adalah ya atlet-atlet lah begitu ya. Jadi dia mengerti bagaimana sudah terbiasa bagaimana menata sebuah pertandingan dan sebuah event ya. Bahkan kita sendiri wasitnya pun juga kita, kalau untuk bulu tangkis kita ambil dari PBSI dan juga untuk futsal juga dari KONI. Jadi memang kita melibatkan wasit-wasit yang main-main yang profesional juga begitu ya. Jadi kemarin itu event yang sangat menyenangkan, menggembirakan, menjunjung sportivitas dan juga disiplin. Jadi kami mohon maaf juga ada yang terlambat mendaftar, kami juga tidak bisa lagi
menerima, walaupun itu mungkin juga dari rekan notaris begitu ya, karena memang kita memulai ya istilahnya bertanding dengan standar yang sesuai ketentuan yang berlaku begitu ya, termasuk diantaranya kalau sudah technical meeting tuh nggak bisa bongkar pasang lagi Mas, dengan pemain dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Sukses ya kemarin yang diunggul ya, alhamdulillah akhirnya untuk bulu tangkis, badminton putra dimenangkan oleh Surabaya juara 1, juara 2-nya itu Malang, juara 3-nya itu ada 3 bersama ya. Jadi memang yang juara 3 kita tidak pertandingkan kembali, tetapi nanti ada juara 3 juara bersama. Jadi ada 3 pengda ya. Saya agak lupa satu-satu. Kalau yang untuk futsal kemarin, kalau yang bulu tangkis putra ya, kalau bulu tangkis putrinya kemarin yang menang juara 1 Sidoarjo. Ya, juara 1 Sidoarjo, juara 2 ini saya nggak ngambil data, agak lupa juga ini. Itu pesertanya notaris semua kan ya? Pesertanya kebetulan memang ada. Saya memang mengajak dan berkirim surat kepada instansi dan institusi terkait ya. Instansi terkait itu diantaranya memang ada Pradi, ada Kejaksaan, Kepolisian, kemudian ada Pengadilan Negeri. Tapi kemarin yang BPN juga begitu ya, yang berkaitan dengan IPAT begitu. Dan yang masuk kemarin itu Pradi dan BPN Gresik yang ikut berpartisipasi gitu. Yang lainnya nanti ada yang berpartisipasi tapi tidak di bidang lomba Mas, tidak di bidang lomba olahraga, cuman di bidang lomba seni ya. Jadi nanti ada paduan suara itu. Ada lomba seni juga ya? Ada lomba seni. Nanti lomba seni itu pada tanggal 22 Juli ya Mas ya, 22 dan 23 Juli ya. Tapi rangkaian berikutnya setelah ini kita memang ada donor darah di tanggal 14 Juli nanti. Pengda-pengda kemarin meminta untuk dipusatkan saja di UDD ya. Kalau dulu UPTD ya, unit transfusi darah, sekarang memang di UDD PMI Kota Surabaya. Gitu, jadi nanti mungkin rekan-rekan Pengda ini kan anggotanya banyak juga yang mereka dari Surabaya, walaupun tersebar di kota kabupaten tapi rumahnya banyak yang di Surabaya Mas. Sehingga nanti minta dipusatkan saja di UDD Kota Surabaya di Jalan Embong Ploso ya. Kemudian setelah itu nanti tanggal 20 Juli, nah ini Mas, 20 Juli itu memang ada seminar, tetapi juga di situ diawali dengan penandatanganan pedoman kerja ya Mas ya. Penandatanganan pedoman kerja antara Polda Jawa Timur dengan pengurus wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia. Pedoman kerja ini merupakan tindak lanjut lah ya, sosialisasi ataupun tindak lanjutnya dari MOU yang sudah pernah dibuat oleh PPI NI dengan Polri ya waktu itu Kapolri. Ya sudah ya dengan Kapolri ada nota kesepahaman begitu ya Mas ya. Yang saat itu memang ini ada nota kesepahaman antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia waktu itu tahun 2018 ya Mas ya. Jadi setelah itu mungkin memang dengan pandemi ini kita memang belum menindaklanjuti. Nah sekarang memang sudah ditindaklanjuti di beberapa pengbil sudah dilaksanakan ya Mas ya untuk naskah atau pedoman kerja ini. Nah ini nanti Jawa Timur akan melaksanakan pada tanggal 20 Juli. Pada saat itu juga ada seminar begitu ya, seminarnya dengan topik Mas ya. Kewajiban penyetoran modal perseroan dan tanggung jawab pemegang saham serta direksi serta aspek-aspek hukum ya yang aspek-aspek hukum notaris ya. Ini masih draft ya rancangan tapi sudah ada judul yang lebih baku di mana di situ nanti kalau yang berkaitan dengan kelanjutan dari pedoman kerja ini nanti ada Dr. Peter Latumeten dan Dr. Agung Iriantoro yang akan mengisi begitu serta Brigjen Pol Dedi Setiabudi ya, beliau selaku keynote speaker dari kepolisian. Nanti di sesi kedua itu ada Ibu Irma Devita
dan Bapak Albert Ricci Arwan, serta dari Pengwil Jatim selaku penanggap nanti ada Pak Wahyudi Suyanto. Masing-masing nanti yang untuk sesi 1 moderatornya adalah Dr. Diah Ayu, kemudian yang kedua moderatornya adalah Mbak Maya Hasan. Nanti akan dilaksanakan di Hotel JW Marriott tanggal 20 Juli 2022 hari Rabu, Mas. Nah, itu mungkin memang tentang keilmuan, juga tentang kelanjutan dari sosialisasi MOU dengan Polri dan INI. Iya. Ini kan penandatanganan MOU itu berupa apa tadi pedoman kerja ya, pedoman kerja ya, Mas ya. Seperti apa itu secara umum ya, garis besar ya. Kalau pedoman kerja ini karena garis besar untuk MOU itu tentunya sudah dibuat ya oleh INI dan Polri. Kalau pedoman kerja ini lebih fokus mengarah kepada kebutuhan-kebutuhan yang terkait di tingkat wilayah ya, kebutuhan-kebutuhan. Memang kebutuhan umum pasti ya, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan yang terkadang mungkin antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain barangkali ada yang lebih diperdalam, difokuskan begitu ya. Tetapi secara umum, Mas, di dalam pedoman kerja ini memang tujuannya adalah untuk dalam rangka melakukan pembinaan, penegakan di bidang hukum ya, khususnya adalah hukum kenotariatan begitu ya, Mas ya. Kemudian di sini juga untuk mewujudkan sinergitas kerjasama ya antara kepolisian dengan organisasi kita. Yang berikutnya tentunya di sini juga bagaimana perlindungan terhadap anggota Ikatan Notaris ini yang penting, karena memang kita tahu akhir-akhir ini mungkin banyak sekali indikasi laporan-laporan masyarakat begitu ya, baik itu laporan masyarakat ini masih dalam proses istilahnya apakah notaris itu tajam bukti untuk melakukan tindak pidana atau tidak, tetapi terkadang kita sebagai notaris yang membuat suatu alat bukti ini terkadang kan selalu dilibatkan, diikut-ikutkan begitu ya. Kalau ada laporan pidana, nah ini tanggung jawab itu kan besar sekali. Untuk itu perlindungan kepada anggota ditarik-tarik gitu. Iya, jadi ditarik-tarik ya, Mas ya. Kadang-kadang kan belum tentu, tapi itu kan notaris ini kan membuat alat bukti otentik atas keinginan para pihak sebenarnya begitu ya, tetapi kita akhirnya ditarik-tarik dalam permasalahan yang terjadi di antara mereka. Artinya apakah dalam pedoman kerja ini yang merupakan turunan dari kelanjutan dari MOU Polri dengan INI itu faktor-faktor begitu sudah mulai dieliminir, jadi nggak sembarangan lagi narik-narik notaris, terus kemudian menempatkan notaris sebagai pihak ya kan, dalam tanda kutip mungkin dipaksa-paksa misalkan gitu kan, jadi terlibat atau diarah ke tersangka apakah di pedoman ini MOU ini mengakomodir itu sehingga mengeliminir masalah-masalah itu. Betul, Mas. Jadi memang pedoman kerja ini lebih mempertajam ya, lebih mempertajam terhadap MOU itu, dan juga tentunya lebih mempertajam juga terhadap pelaksanaan pasal 66 UJN ya, dimana mungkin memang notaris itu karena itu tadi banyaknya kadang-kadang itu ditarik di dalam suatu permasalahan, maka perlu ada perlindungan kepada anggota kita ya, sehingga pemanggilan itu tidak ya serta-merta, tetapi harus memperoleh izin dari majelis ya MKNW begitu ya. Jadi harus ada perlindungan, ada izin seberapa keterlibatan dari notaris itu di dalam suatu tindak pidana gitu. Jadi nanti mungkin MKNW bisa menilai kalau ini dipaksakan untuk dimasuk-masukkan di dalam artinya suatu delik ataupun terhadap laporan masyarakat begitu ya. Ini kan juga kasihan nanti rekan-rekan notaris ini. Jadi artinya nanti persoalan kayak begini ini akan makin berkurang ya dengan adanya pedoman. Harapan kita harus begitu ya. Harapan kita memang dengan adanya penandatanganan ini
kita mengeliminir tadi ya, lebih memperkecil begitu ya, lebih memperkecil. Kita proporsional ya, mohon maaf juga, bukan berarti kemudian kalau salah itu harus kita lindungi, betul-betul tidak. Tetapi bila mana misalnya suatu ada indikasi atau terbukti ada dugaan pelanggaran, ada dugaan mungkin juga melakukan suatu tindak pidana, itu juga tidak semata-mata harus diperlakukan juga sebagaimana layaknya itu seorang notaris begitu ya. Jadi mungkin tidak semata-mata seperti suatu tindak pidana secara umum begitu tidak ya. Sembarangan ya. Tidak sembarangan begitu ya. Kita tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah ya Mas ya, tetap harus menghormati itu. Jadi harapan ke depan mudah-mudahan anggota-anggota dari Ikatan Notaris Indonesia khususnya di Jawa Timur dan seluruh Indonesia ya secara umum itu lebih memperoleh perlindungan lah secara nanti setelah hukum. MOU ini nanti disebarkan ke polres-polres apa bagaimana? Ini gini rancangan kami untuk sementara, dan kemarin juga memang hasil pembicaraan juga dengan secara teknis belum mendalamnya hasil pembicaraan kita karena memang masih ada waktu begitu. Tetapi memang keinginan kami nanti Polres dan Pengda-Pengda itu diharapkan bisa hadir untuk bersama-sama menandatangani. Di Jawa Timur itu kan ada 18 Pengda Mas, tetapi mungkin Polresnya lebih dari itu. Kalau Polres karena mengikuti kota dan kabupaten ya sekitar 35 ya, 35 kota dan kabupaten ya, 35 atau 36 ya kota dan kabupaten, sehingga mungkin kalau dengan Pengda secara langsung tidak match begitu ya artinya. Tetapi harapan kami ketua Pengda semua hadir, dan nanti juga ada perwakilan dari Polres-Polres yang terkait begitu ya. Harapan kami Pak Kapolda mungkin bisa mengundang beliau para Kapolres untuk hadir pada tanggal 20 Juli itu di Hotel Merit. Jadi kita sama-sama nota kesepahaman ini atau acuan kerja atau pedoman kerja ini nanti di tingkat Pengda-Pengda juga akan disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Kebutuhan secara umum saya rasa sih sama, tapi mungkin ada sedikit kebutuhan khusus yang barangkali lebih diperdalam di tingkat Pengda masing-masing. Ini pedoman kerja ini ya hasil dari perumusan antara Polda Jawa Timur dengan Pengwil Ikatan Notaris atau dari atas, dari PPINI sama Polri. Ya, ini jadi dulu setelah nota kesepahaman, memang ada pedoman kerja itu yang sudah dibahas, dibuat dari mungkin hasil rapat ya dari bidang pembinaan dan pengayoman anggota ya. Kami memang meneruskan ya, jadi secara standar baku guidance-nya sudah ada, tetapi kemudian kita sesuaikan, kita evaluasi kembali begitu ya, sesuai dengan kebutuhan tadi Mas. Itu bersama Polda sama Pengwil ya ini? Ya, Polda sama Pengwil sama. Jadi ini makanya kita membuat naskah rancangan ini baru berupa naskah ya, ya Mas ya. Makanya ini naskah sudah kami kirimkan ke Polda. Ya, minggu lalu sudah kami kirimkan. Besok rencananya kita akan membahas. Nah, nanti ini bersama-sama. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan, dikurangkan, mungkin yang tidak cocok yang akan kita revisi sehingga kita menemukan suatu titik temu yang sifatnya juga win-win solution lah. Ada gitu. Poin yang krusial nggak di sini? Satu aja. Poin yang krusial itu sebenarnya memang di sini ketentuan pasal 66 tentunya ya Mas ya. Memang kita tahu ya pasal 66 itu bagi pihak kepolisian dianggap sebagai suatu hambatan terkadang begitu ya, dianggap sebagai suatu hambatan. Tetapi di sini memang saya kembali lagi pasal 66 itu adalah bentuk perlindungan begitu bagi kami yang memang kalau nggak ada perlindungan. Iya, kalau nggak ada perlindungannya. Organisasi itu kan kewajibannya adalah melindungi anggotanya, kan gitu ya. Terlepas salah atau tidaknya, tetapi ada kewajiban bagi kami itu untuk melindungi, minimal juga mengayomi dan mendampingi. Ya, kalau memang terbukti ada suatu unsur kesalahan, misalnya katakanlah kita juga tidak diperlakukan, tidak dihalang-halangi. Ya, satu tidak dihalang-halangi, kedua juga tidak ketika pemeriksaan juga ya kita lebih maksudnya lebih setara begitu ya. Maksudnya kita diperlakukan
setara begitu ya. Saya pikir begitulah gitu. Saya juga berharap memang kepada mungkin rekan-rekan notaris ya di Jawa Timur khususnya, harapan saya kalau seandainya memang harus diperiksa karena mungkin sudah ada surat izin begitu dari MKNW, ya harapan saya kita lebih hubungannya memang lebih dengan kepolisian itu lebih interaktif, artinya kita lebih bekerja sama begitu ya, artinya juga nggak terlalu kalau bahasa Jawanya itu kadang-kadang ngeyel itu juga kadang-kadang itu jadi bumerang itu yang kita repotkan itu ya bisa jadi itu ya, ini dalam tanda kutip ya bahasa Jawanya kadang-kadang seperti itu kadang-kadang kasihan, padahal kalau kita kooperatif terus terang ya pemahaman menyampaikan apa itu kadang lebih diterima dengan baik oleh pihak kepolisian itu malah bisa meringankan lah ya, kalaupun terbukti bersalah tetapi dengan kooperatif itu bisa lebih meringankan hukuman. Satu lagi di MOU ini nanti di tingkat Pengda itu ada pembahasan lagi sesuai dengan karakter Pengda masing-masing. Apakah begitu? Nanti mungkin kami akan minta masukan saja begitu ya, minta masukan, tetapi garis besarnya mungkin tidak lepas dari ini. Nanti Perpengda saya minta masukan. Kalau dirasa pedoman kerja ini sudah cukup ya, artinya cukup mengayomi secara keseluruhan begitu, saya rasa mungkin juga sudah dianggap cukup. Tetapi yang jelas ini sudah dipedomani, artinya menjadi pegangan kita bersama antara pihak di Polres begitu dengan Pengda. Saya kira kalau menurut saya kalau masih lingkup provinsi aja sama mungkin ya, karakternya hampir sama ya. Artinya mungkin kedaerahannya juga saya rasa kebutuhannya hampir sama sih begitu. Tapi kan memang ada karakter-karakter, misalnya kalau itu sudah menyangkut hukum pertanahan begitu ya, memang ada karakter yang membedakan tentang hukum-hukum pertanahan setempat ya, mungkin ada hukum adat yang menjadi pedomannya begitu itu, tapi nggak banyak lah. Nggak banyak. Tadi kita lanjut ke yang lain. Tadi saya dengar ada Judika ada. Ya ini tadi tanggal 20 Juli ya Mas, ya Mas Lugi ya itu harapan kami untuk teman-teman di Jawa Timur, mudah-mudahan bisa mengikuti nanti agenda ini relatif penting. Insya Allah kita datang nanti. Ya mudah-mudahan ya datang ya Mas Lugi, nanti kami undang deh untuk bisa diliput ya. Ya Insya Allah. Ya, kemudian tanggal 22 Juli ini ya acara, kalau tadi ada acara olahraga, kemudian juga ada acara sosial, baksos donor darah, kemudian juga ada acara keilmuan gitu ya. Kita juga lengkapi ini dengan acara kesenian, karena di Jawa Timur ini potensi teman-teman itu sangat besar untuk di bidang kesenian ya. Kemarin waktu di Pekanbaru bagus tuh penampilannya tuh. Iya keren tuh. Ya, itu ide yang spontan aja itu Mas, sebenarnya ide-ide spontan, tapi ya kita kemarin tuh di Pekanbaru yang bagus tuh Jawa Timur sama Sumatera Utara. Ya. Terima kasih. Menurut kami. Ya, terima kasih. Saya saat itu membawa pesan moral aja. Kita ketemu dalam Kongres Damai di Jawa Barat ya, harapan kami kita bisa berkongres secara damai ya, euforia sesaat menjelang pemilihan, tapi nanti setelah pemilihan kita bangun kembali rasa kebersamaan untuk Ikatan Notaris ya Mas ya. Ada itu. Saya kembali ke acara seni ya Mas ya, itu memang nanti tanggal 22 Juli itu ada lomba paduan suara. Itu memang biasanya tahun ke tahun kalau di Jawa Timur, dan potensi dari Pengda-Pengda untuk mengikuti lomba paduan suara itu juga sangat tinggi. Kemudian ada lomba, biasanya kita ada singer idol ya Mas ya, kalau biasanya hanya diikuti oleh notaris saja, tapi kali ini yang mendaftar sudah banyak dari beberapa instansi lain. Kalau paduan suara itu sudah ada dari universitas ya, UNAIR, kemudian juga ada dari Pemkab Gresik, itu juga nanti akan tampil paduan suara ikut lomba, dan kemungkinan juga dari Universitas Ubaya. Jadi prodi kenotariatan kami ajak untuk bergabung mengikuti agenda acara ini.
Kemudian kalau singer ini ada beberapa yang dari Peradi, dari instansi ya. Kalau singer idol ini kan memang menyanyi solo ya, jadi mungkin mengkoordinirnya lebih mudah ya. Dan yang sekarang ada kalau belum pernah dilombakan itu ada lomba band. Oh, lomba ya, band. nanti juga ada lomba. Ada juga. Ya, nanti akan ada lomba band. Itu juga. di tanggal berapa? Di tanggalnya nanti yang lomba band dan paduan suara ini rencana kami ada sedikit perubahan tanggal ya Mas ya. Itu nanti di tanggal 23 Juli itu diadakan di atrium utama Royal Plaza supaya bisa masyarakat juga lebih mengenal. Tujuan kita memang di sini mengajak instansi agar masyarakat umum maupun nanti instansi lain itu lebih mengenal keberadaan organisasi Ikatan Notaris. Harapan kami begitu. Nah, nanti setelah itu di sana pesertanya ada pengda-pengda, instansi dan organisasi profesi. Pemenang dari lomba itu, lomba paduan suara, lomba band maupun lomba idol itu Mas, nanti akan tampil pada tanggal 29 Juli itu di penutup, yaitu saat konser ya, saat konser. Jadi pada tanggal 29 Juli hari Jumat itu Mas, itu kita seharian dari mulai pagi jam 9 pagi itu ada basar yang dibuka untuk umum begitu. Itu di DBL juga. Jadi DBL itu areanya DBL Arena ya, DBL Arena di Surabaya, Jalan Ahmad Yani. Lantai satunya itu kita sewa untuk full basar, ditambah area depan itu memang juga ada open basar juga begitu ya. Jadi memang ada basar. Kemudian untuk yang lomba singer yang semula memang di Atrium Royal Plaza itu Mas, kita pindahkan ke DBL Arena supaya memang di sana satu kegiatan itu sudah hidup sejak pagi, dan di sana nanti juga ada pembagian dan pengumuman ya Mas, pengumuman pemenang lomba-lomba dari mulai lomba kemarin gathering, tumpeng, kemudian pembagian hadiah olahraga sama pengumuman ini. Grand prize-nya apa itu kalau boleh tahu? Nah, ini grand prize-nya untuk sementara memang kemarin tuh hadiah sudah kita bagikan, tapi yang di sini masih dalam tahap penggodokan. Masih dalam, nanti tergantung pada sponsorship-nya. Jadi ini kita masih jalan juga nih. Nah, ini sudah ada di proposal sponsorship. Ya, kita sedang pengajuan, mudah-mudahan nanti ada. Saya pikir kalau panitianya notaris luar biasa nih nyari sponsor, nggak sulit harusnya ya kan. Tapi sekarang memang nyari sponsor agak sulit. Sekarang lagi susah ya. Baru mulai, karena sekarang ekonomi kita baru mulai bergerak ya pasca pandemi ini. Jadi ya kalau ada yang memberi tapi sudah tidak sesuai dengan apa target, ya nggak apa-apa. Yang penting ada apa namanya, ada keikutsertaan dan partisipasi. Jadi nanti seluruh rangkaian acara ini Mas Luki, tanggal 29 Juli hari Jumat itu ada basar dan konser musik, akan nanti dihadirkan begitu ya, penampilan dari artis papan atas ya. Saya rasa ada Yudika itu dari unsur pop rock, kemudian Rizky Febian itu dari unsur jazz. Rizky Febian ya, dan yang terakhir mungkin ya masih dalam kategori dangdut kontemporer kali ya, yang sekarang lagi mungkin viral ya, teman-teman muda pun sekarang sudah enjoy aja, easy listening gitu ya, untuk mendengarkan lagu-lagunya dari Denny Caknan. Jadi 3 artis ini nanti akan tampil pada hari yang sama. Untuk artis tampilannya mungkin dimulai sekitar pukul 6 sampai selesai, tetapi kita open gate jam 3 sore ya Mas ya. Open gate dimulai jam 3 sore, itu kita isi dengan penampilan-penampilan dan acara-acara dari internal kita di organisasi Notaris. Luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan mau doanya supaya mudah-mudahan acaranya lancar. Adalah ketua Pengwil ya. Untuk secara keseluruhan saya sebagai penanggung jawab. Tetapi untuk setiap event ini ada ketua panitianya sendiri-sendiri. Setiap bagian itu ada kepanitiaan sendiri-sendiri. Saya penanggung jawab secara keseluruhan ya sebagai ketua Pengwil. Datang ya, Mas? Insya Allah. Datang ya. Saya pertama, selanjutnya juga saya menyampaikan kembali salut
dan surprise untuk Pengwil Jawa Timur Ikatan Notaris. Terima kasih. Tempo hari saya sempat menyampaikan selamat juga ketika menyelenggarakan RP3 itu di Batu. Wah, itu luar biasa, ya, itu nggak gampang ya. Bisa bikin begitu. Terima kasih Mas Lugi ya. Sebenarnya orang lain bisa. Saat itu sebenarnya juga ada tampilan artis juga ya, Inul Daratista, tetapi memang kami tidak dapat izin ya untuk keramaiannya mendatangkan artis. Ya apa boleh buat, enggak apa-apa. Ya. Tapi alhamdulillah yang penting semuanya kemarin lancar dengan segala, mungkin kalau ada kekurangan ya mohon maaf ya, tapi ya alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan. Atau masih ada lagi? Cukup. Saya rasa cukup ya Mas Lugi. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi terima atas kasih kehadirannya. Atas penerimaan yang baik kami ini. Kami lagi rosso ini pemirsa. Pemirsa, saya kira kita cukupkan sampai di sini acara kita, pertemuan dengan Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia, Mbak Siti Hapsari Anggraini atau Mbak Heni, yang sekarang lagi bergembira mengadakan acara peringatan HUT Ikatan Notaris Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mbak Heni. Iya, Mas Lugi, sukses selalu. Pemirsa, saya akhiri. Itu di belakang kamera ada Iwa. Boleh muncul kemari. Ain't nobody stopping me.